Satu musim telah berlalu, yaitu masa kuliah. Berbagai musim boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari menyanyikan lagu Tak Terbatas. Mari teman-teman kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kasih cinta-Mu yang selalu nyata dari hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami bersekutu bersama di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan bersekutu bersama Bapa untuk melaksanakan ibadah Kapita Selekta kami Tuhan. Tuhan kiranya setiap orang yang berkumpul di sini boleh bersama-sama menikmati ibadah ini, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, dan kiranya kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termuliakan nama-Mu, kini kekal selamanya. Amin. Sekali lagi mau menyapa teman-teman. Aku mau mengucapkan selamat untuk kita semua. Selamat udah menyelesaikan perjalanan yang tidak mudah di kampus kita, yaitu PKN STAN. Dan perjalanan yang lebih menantang sudah menunggu di depan. Gimana nih perasaannya? Sudah siap bekerja mengabdi untuk negeri? Aku rasa anak Tuhan pasti udah siap lah ya. Nah teman-teman, saat ini aku mau mengajak kita semua untuk refleksi. Aku mempersilakan teman-teman mengambil catatan dan alat tulisnya. Dalam 5 menit ke depan, aku ingin kita semua menjawab 2 pertanyaan ini dan menuliskan jawabannya di catatan kita masing-masing. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pikirkan tentang dunia pekerjaan nanti?
Untuk pertanyaan yang kedua, apa harapan kamu saat bekerja nanti? Baik, mungkin udah selesai waktu mencatatnya. Nanti boleh dilanjut lagi. Sekarang aku mau dong dengar sharing dari salah satu dari kita tentang pertanyaan tadi. Aku meminta dengan kasih kepada Yefta Simorangkir, boleh sharing. Shalom, apakah suaraku terdengar? Oke, thank you. Jadi, sesuai pertanyaan ini, yang pertama, apa yang aku pikirkan tentang dunia pekerjaan? Yang aku pikirkan dari dunia pekerjaan itu cuma satu, yaitu tempat di mana aku akan menghabiskan sebagian besar waktu hidupku di dalamnya. Bahkan dunia pekerjaan itu udah aku mulai dari 3 tahun, bahkan dari bertahun-tahun yang lalu, sebagai siswa dan sebagai mahasiswa. Jadi nanti mungkin yang perlu dilakukan adalah beradaptasi terhadap transisi pekerjaan yang akan dilakukan, yang mana bertahun-tahun lalu pekerjaanku belajar dan nanti mungkin bakal memeriksa laporan keuangan ya, jadi auditor ya. Jadi harapan ke depannya untuk pekerjaan nanti adalah aku bisa cukup cepat dalam beradaptasi untuk mengerjakan pekerjaanku dan boleh memberikan yang terbaik dari apa yang aku punya, dari apa yang aku bisa untuk kemuliaan Allah. Please banget ya untuk kemuliaan Allah. Tapi ya memang apa ya, itu tujuan kita sebagai muridnya, memang seharusnya apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Dan kembali ke pertanyaan satu tadi, bahwa dunia kerja adalah sebagian besar dari hidup kita. Maka ketika kita tidak memuliakan Allah dalam pekerjaan kita, maka sangatlah munafik ketika kita berkata bahwa kita melayani Allah ketika kita tidak dapat melayaninya di dunia pekerjaan, karena dunia pekerjaan sendiri akan memakan banyak sekali waktu kita. Jadi kita berbohong untuk mengatakan kita bekerja untuk Dia sesuai judul kapsel kali ini ketika kita hanya melayani Tuhan di Sabtu Minggu. Jadi harapannya di tempat kerja pun kita bisa sama-sama memuliakan Allah. Oke, makasih sharingnya Yefta. Ya, udah terwakilkan lah ya tentang 2 pertanyaan yang ku tanyakan tadi. Mungkin sebagian besar dari kita merasa gundah dan takut menunggu penempatan. Tidak sampai itu saja, mungkin kekhawatiran kita juga tentang bagaimana lingkungan pekerjaan, beban pekerjaan, partner dalam bekerja nanti, dan lain-lain. Di tengah kekhawatiran kegundahan kita, ingatlah bahwa hidup ini adalah panggilan dan pelayanan untuk Tuhan. Ya, karena kita adalah pekerja Kristus yang diutus untuk bekerja di ladang yang sudah Tuhan sediakan. Mari teman-teman dengan penuh sukacita, kita bersama bernyanyi Kerja Buat Tuhan Selalu Manisih.
Sungguh bersyukur mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditebus dan diselamatkan. Darahnya yang tumpah melayakkan kita untuk bisa melayaninya dalam hidup ini. Sungguh besar dan agunglah Allah. Haleluya to the Lamb. Mari menyanyikan lagu ini. Kepada Kak Uli, dipersilahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan. Kami boleh berkumpul siang hari ini Tuhan untuk sharing, untuk bersama belajar sekali lagi bagaimana menghadapi dunia kerja. Kami yang lemah, kami yang penuh dosa Tuhan, sering kali berpikir bagaimana agar hidup kami menyenangkan diri kami sendiri. Tapi lewat lagu pujian tadi yang kami nyanyikan Tuhan, kami sadar bahwa kami telah Tuhan tebus.
sehingga harusnya kami pun memberi hidup kami kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan bersama belajar. Tolonglah aku, tolonglah adik-adik ini juga Tuhan, untuk kami boleh memberi hati kami, boleh mendengar, belajar bersama tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin sharing ini juga, sehingga Roh Kudus Tuhan juga yang menjelaskan kepada masing-masing kami, agar setiap kami Tuhan boleh Tuhan pakai demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Suaraku kedengaran ya, teman-teman, adik-adik, adik-adik. Halo, kedengaran kah? Oke. Siap. Oh iya, terima kasih. Aduh, aku bingung. Ini perlu nyalain video nggak, Dek? Oke, tidak ada jawaban. Langsung aja berarti. Terima kasih untuk kesempatan. Oh, oke, baik. Kelihatan ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang memberi kesempatan sharing untuk teman-teman tingkat 3 dan D1 ya, yang udah lulus atau akan lulus. Ya, jadi namaku Uli, aku angkatan 2013, jadi kurang lebih bekerja 4 tahun. Aku akan coba sharing apa yang aku pahami, apa yang aku alami selama bekerja kurang lebih 4 tahun ini. Tema yang dikasih panitia, bekerja untuk Dia. Tentu Dia di sini yang dimaksud Tuhan ya. Ya, bekerja kita sudah sama-sama paham artinya bahwa ya mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan, atau di KBBI ada juga untuk menerima upah gitu. Boleh di next. Nah, tapi kenapa orang bekerja? Dalam suatu camp, dalam suatu sesi aku pernah mendengar pembicara menyampaikan hal ini gitu. Di Tom Morris, ini penulisnya dalam buku True Success, menjelaskan paling tidak ada 5 alasan mengapa orang bekerja. Tapi ini konteksnya saat itu sebenarnya di New York ya. Di kenapa orang bekerja, alasannya setidaknya ada 5 ini. Untuk kekayaan, untuk ketenaran, untuk kekuasaan, untuk pemuasan diri, dan untuk ya gaya hidup lah begitu. Nah, ini ini konteksnya New York, tapi kalau konteksnya Indonesia pun kayaknya nggak jauh beda. Orang-orang bekerja, tapi mungkin Indonesia lebih ke ini ya, lebih sopan mungkin pilihan katanya. Kenapa mau bekerja? Supaya cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah, cukup nanti kalau mau berkeluarga, cukup nanti untuk biaya pernikahan, dan cukup yang lainnya gitu. Tapi kalau kita pikirkan dua hal ini, baik dalam konteksnya Tom Morris maupun tadi di Indonesia, sama-sama kita dapati bahwa orang-orang bekerja demi diri sendiri, demi kesenangan diri sendiri begitu. Terus kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang sudah ditebus Tuhan Yesus, apakah juga bekerja demikian? Boleh di next. Singkatnya begini, Yohanes 6 ayat 27a menuliskan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Langsung dijawab ya, bekerjalah bukan untuk apa yang akan binasa, tapi untuk sesuatu yang kekal. Setidaknya nanti kalau teman-teman setelah slide ini tidak mendengar atau tidak fokus gitu ya, pahamilah ayat ini setidaknya, bahwa kita bekerja dipanggil bukan untuk sesuatu yang binasa. Kalau cuma untuk kaya, kalau cuma untuk tenar itu akan binasa, tapi katanya bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Oke, next. Nah, ini aku akan coba sharing dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Teman-teman boleh buka Alkitabnya atau kita bisa baca sama-sama di layar,
Aku akan coba baca 12 ayat ini. Teman-teman kalau bisa ikut baca biar paham gitu ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadat pada Allah di gunung itu. Demikian firman Tuhan. Ini ada bunyi-bunyi lain kedengaran nggak ya? Semoga tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Oke, aku akan coba sharing sedikit dari Keluaran 3 ini. Konteksnya saat itu, ketika setelah Yusuf mati, bangsa Israel masih diam di Mesir. Lalu mereka bertambah banyak jumlahnya. Raja Mesir saat itu mulai takut, mulai was-was gitu. Kalau nanti makin banyak orang Israelnya di Mesir, bisa-bisa mereka ini akan melawan Mesirnya, begitu. Jadi Raja Mesirnya memerintahkan untuk menindas mereka, untuk menindas orang Israel. Bahkan memberikan perintah untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki yang baru lahir. Bidan-bidan di sana disuruh untuk membunuh laki-laki yang baru lahir. Tapi Musa selamat. Kalau ya teman-teman juga sudah tahu ceritanya gitu, ketika Musa lahir, setelah itu orang tuanya meletakkannya di Sungai Nil, lalu putri Firaun menemukan dan mengambil dan mengangkat dia menjadi anak sehingga dia bisa tumbuh sampai dewasa. Lalu satu ketika di Keluaran 2, Musa melihat bahwa saat itu sedang bertengkar, ada bangsa Israel melawan bertengkar, ada orang Israel dan orang Mesir. Lalu Musa menolong bangsanya, menolong kaumnya, dan melawan si orang Mesir itu, membunuh si orang Mesir itu. Ketahuanlah sama Raja Firaun bahwa Musa melawan orang Mesir. Dan setelah Firaun mendengar itu, Firaun berencana untuk membunuh Musa. Tapi Musa kabur ke Midian. Nah, itu masuk ke Keluaran 3 ini. Ketika di Midian, Musa itu mendapat istri, mendapat seorang anak laki-laki juga. Nah, ketika di sana, kita bayangkan ya, Musa saat itu sedang menggembalakan kambing domba. Jadi dia udah di Midian, sudah punya anak istri, lalu dia punya pekerjaan untuk menggembalakan kambing domba. Ya, dia sedang menggembalakan lah begitu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan
memperkenalkan dirinya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Setelah itu Allah menyatakan, membukakan maksud Allah, rencana Allah, rancangan Allah kepada Musa. Itu di ayat 7 tadi yang sudah kita bahas. Aku telah memperhatikan kesengsaraan orang Israel dan bla bla bla. Sampai di ayat 10 Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa setelah mendengar rancangan Allah, visi Allah itu dan diutus Allah pergilah gitu. Ternyata Musa menolak atau mungkin takut atau ragu begitu ya. Dia menyampaikan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita tahu Musa itu bahkan ke Midian itu kabur karena takut dibunuh Firaun. Tapi Tuhan datang bilang, pergi ke sana menghadap Firaun dan bawa orang Israel keluar gitu. Agak bertentangan gitu. Musa aja kabur, kenapa aku disuruh kembali ke Firaun dan bahkan menentang Firaun. Kalau kita baca di pasal seterusnya, ayat seterusnya dan atau pasal seterusnya, kita lihat bahwa bukan cuma sekali ini Musa sebenarnya beralasan atau menolak gitu. Ada beberapa kali penolakan Musa. Yang pertama ini, siapakah aku ini gitu. Nanti di ayat berikutnya ada juga dia bilang, nanti kalau mereka tanya siapa yang bilang begitu, aku harus jawab apa gitu. Lalu ada juga nanti gimana kalau mereka nggak percaya sama aku gitu. Ada juga di pasal 4 kalau tidak salah, Musa juga bilang, Tuhan gitu, Tuhan aku ini nggak pandai bicara gitu. Gimana aku bisa ngomong kayak gitu ke Firaun gitu ya. Nah, penolakan Musa ini ada banyak, tapi Tuhan tetap menjawab. Tuhan menjawab setiap keraguan atau ketakutannya Musa dan selalu ditutup dengan sangat manis oleh Tuhan gitu. Seperti di ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau gitu. Kalau teman-teman baca nanti di Keluaran 4 ayat 12 juga begitu, pergilah, aku akan menyertai engkau, bahkan aku akan mengajarkan apa yang harus kamu sampaikan gitu. Bahkan kayak Musa bilang, aku gak pandai ngomong Tuhan, tapi Tuhan, ya nanti aku yang ngajarin kau ngomong, siapa sih yang menciptakan lidah gitu. Itu sepenggal kisah Musa. Lalu boleh di next. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, tadi ada Allah punya visi bagi dunia. Tadi ya, bahwa Tuhan ada rencananya ada membawa bangsa Israel. Sejak awal kan sebenarnya memang Tuhan akan bawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu ya. Nah, ini visi Allah. Dan ini dinyatakan kepada Musa. Nah, tadi kita sudah bahas sama-sama bahwa Musa itu sedang kabur dari Firaun. Tapi kenapa malah disuruh menghadap Firaun lagi dan bahkan bawa berapa lah jumlah bangsa Israel saat itu untuk keluar gitu. Kadang kita nggak mengerti gitu, apa sih maksud Tuhan ini kok malah mengusik kenyamanan. Toh dia di Midian tuh sudah punya anak, sudah punya istri, sudah nyaman begitu hidupnya. Terus kenapa sih harus mengerjakan hal-hal yang membahayakan lagi gitu dalam tanda kutip? Kenapa sih harus ada risiko nanti dia dibunuh, ada risiko nanti dia juga ditolak bahkan oleh bangsanya. Jadi tapi alasannya ya ini, Allah punya rencananya, Allah punya visinya bagi dunia, bagi bangsa Israel dalam konteksnya Musa. Tapi kita lihat bahwa rancangan Allah atau visinya Allah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dari mana kita tahu? Tadi disampaikan bahwa membawa Israel ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi jelas sebenarnya bahwa kelihatannya tidak enak, tapi tujuannya jelas untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang indah, untuk kebaikan justru begitu. Karena orang Israel ini yang sengsara,
Yang ditindas akan dibawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Jadi kadang kita tidak mengerti gitu ya, kenapa sih Tuhan harus begini gitu, kenapa sih Tuhan harus mengarahkanku ke sini, mengarahkanku ke sini. Dan mungkin Musa pun dalam saat itu tidak mengerti gitu. Tapi ini yang bisa kita pelajari dari kisah Musa, bahwa rancangan Allah, visi Allah itu baik. Kita yang terbatas untuk mengerti. Kita yang kadang tidak paham dengan pemikiran kita yang maunya hanya yang nyaman-nyaman aja. Lalu poin yang kedua, Musa mendapat kesempatan untuk mendengar langsung panggilan Allah. Tadi jelas ya, setelah Allah menyampaikan rencananya, lalu Allah bilang, pergilah, bawalah bangsa Israel keluar gitu. Musa enak ya, bisa langsung ngomong, dengar dari Tuhan. Ini ya Musa, kerjaanmu begini gitu. Kadang kita masih suka bertanya-tanya, nggak tahu ya, kalau teman-teman masih ada yang Tuhan benar ya nggak ya, ini di sini memang panggilanku, benar nggak ya, memang di sini passionku, memang benar nggak ya, dan lain sebagainya gitu. Kita mungkin tidak punya kesempatan untuk mendengar langsung panggilan Allah bagi kita. Tapi di depan kita ada satu kesempatan, ada satu peluang sebagai ASN, sebagai PNS dimanapun. Tadi di awal sudah ada ya, mau di Pemda Bali, mau jadi Eporus, mau jadi apa tadi, yang lain-lain gitu. Nah ini kesempatan teman-teman di depan ada menjadi ASN, menjadi ya kalau bisa dibilang pelayannya negara gitu. Tentu ini pun bukan asal-asal kan, tiba-tiba ada di depan kita menjadi ada peluang demikian gitu. Ketika ada sudah di depan kita peluang ini, maka ya sudah, kerjakan. Tentu Allah juga punya kan visinya bagi Indonesia. Tuhan kan punya rancangan baiknya bagi Indonesia. Nah kita dipanggil nih, sama kayak Musa dipanggil Tuhan, kita pun dipanggil untuk ikut terlibat. Apa Kak visinya bagi Indonesia gitu ya? Tentu kita mungkin tidak tahu, Tuhan tidak menyatakan aku pengen Indonesia akan begini gitu. Tapi kita tahu bahwa visi Allah tentu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi manusia. Lalu jadi maksudnya nggak usah teman-teman untuk kan jadi di Pemda Kak, nggak enak Kak, atau yang lain lah gitu. Ya ini ada di depan teman-teman kesempatan. Kalau orang lain masih harus bertanya-tanya gitu, di mana aku kerja ya Tuhan, apa panggilanku ya Tuhan, apa ini ku gitu. Nah di depan teman-teman ini ada satu peluang, ada satu kesempatan yang sudah terbuka. Pertanyaannya, teman-teman mau mengerjakannya nggak? Mau turut jadi, mau taat nggak? Mau dengar-dengaran nggak? Mau jadi rekan kerja Allah nggak gitu? Di konteksnya teman-teman bagi Indonesia, bukan Israel. Lalu yang ketiga, Musa punya banyak alasan untuk menolak. Tapi Allah berkali-kali juga menjawab Musa dan menyatakan, bukankah aku menyertai engkau? Ya teman-teman juga pasti tadi banyak alasannya ya. Nanti kalau dapat Pemda jauh dari keluarga, atau nggak enak, gajinya dikit, atau karirnya tidak jelas dan lain sebagainya, akan selalu banyak ada alasan kita gitu. Tapi dimanapun hal ini bisa menghibur kita. Bukankah aku menyertai engkau gitu? Tuhan menyertai kita. Lalu siapa lawan kita? Poin keempat, Musa akhirnya mau. Setelah penolakan sana-sini, akhirnya Musa mau. Lalu mudahkah perjalanannya? Ternyata enggak juga. 40 tahun Musa di perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Musa harus memimpin bangsa Israel yang bersungut-sungut. Kebayang nggak kita jadi pemimpin, atau ya PKK lah kita ya sekarang, PKK, tapi adik-adik kita tuh kerjaannya nggak ada, kalau sharing itu nggak ada bersyukur Kak atas ini, enggak, Kak aku gini, kok aku gini, selalu isinya hanya keluhan gitu. Itu aja kesel, walaupun kita mungkin cuma ketemu sekali seminggu. Ini Musa 40 tahun selalu bersama-sama dengan bangsa yang penuh, yang mengeluh itu gitu. Padahal Tuhan udah tunjukkan segala cara gitu ya.
banyak mukjizat untuk mereka, tapi bukannya bersyukur, tapi terus-menerus mengeluh. Nggak mudah yang Musa hadapi, dia harus dikejar-kejar tentara Firaun sampai di Laut Teberau saat itu ya, dikejar-kejar gitu. Bayangin gak sih betapa takutnya, wah mati nih, udah mati nih di sini gitu. Ternyata enggak kan, perjalanannya nggak mudah gitu. Tapi kata-kata Tuhan yang sebelumnya, bukankah aku menyertai engkau, itu terbukti. Terbukti Laut Teberau itu terbelah loh, mereka bisa lewat loh. Itu satu yang nggak habis pikir lah kalau di pikiran kita manusia. Terbayang teman-teman itu laut, terus bisa ada daratannya, lalu bisa jalan, terus waktu yang mengejar tentara itu terus tertutup lagi. Wow gitu. Kalau kita mencoba membayangkan, itu keren ya, Tuhan itu bisa melakukan itu, bukan bisa melakukan itu. Terlihat nyata lah akhirnya bahwa Tuhan memang menyertai. Bagaimana ada tulah yang Tuhan berikan juga, yaitu bentuk-bentuk penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Musa mengerjakan apa yang Tuhan suruh kepada Musa. Gitu. Lalu poin yang kelima, akhirnya Musa dikenal sebagai saksi iman. Kalau teman-teman baca di Ibrani 11 ayat 23 dan 24, mulai dari 23. Itu dibilang bahwa akhirnya Musa dikenal sebagai saksi iman karena dia rela meninggalkan kenyamanannya demi bangsanya dan demi taat kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman bisa baca. Nah, ini kisah dari Musa. Musa yang tadinya lari, dipanggil Tuhan, dinyatakan visi Tuhan kepadanya, dipanggil untuk mengerjakan, dengan segala penolakan akhirnya mau, dan ketika mengerjakannya pun tidak mudah, tapi pada akhirnya dia dikenal sebagai saksi iman. Dia menikmati betul, mengalami betul penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Menikmati betul bahwa Tuhan menuntun hari demi hari. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana. Dia menikmati, dia merasakan betul ada Allah yang beserta dengan dia. Itu dari kisah Musa. Boleh di next? Lalu ini, teman-teman juga mungkin sudah mendengar ini ketika di kelompok kecil gitu ya, Imago Dei. Bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa sih segambar dan serupa dengan Allah itu? Singkatnya, kita diberi kemampuan lebih dari ciptaan lain. Kita bisa berpikir, kita bisa mempertimbangkan ini dan itu. Maka kita dipercayakan Allah menjadi wakilnya Allah di bumi. Ketika Tuhan menciptakan bumi, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita gitu ya. Teman-teman, kita itu diciptakan dengan sangat baik. Segambar dengan Allah. Paham nggak teman-teman ini bahwa sesuatu yang istimewa gitu. Lalu, tapi sesuatu yang istimewa ini kita jadi wakilnya Allah. Keren nggak sih, Tuhan buat bumi, lalu Tuhan ciptakan kita, terus ya udah kau jadi wakilku ya di situ gitu. Sebagai representasinya Allah itu kayak ya keren gitu. Jadi makanya kalau kita sering bilang gitu ya, semoga kemuliaan Tuhan terpancar melaluimu gitu ya. Karena memang kita ini segambar dan serupa dengan Allah tadi. Maka sejak awal diciptakan sebenarnya kita adalah rekan sekerja Allah. Lalu dalam Kejadian 3, kisahnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Manusia berdosa. Akhirnya relasi dengan Allah, dengan sesama, dengan lingkungan rusak. Bekerja yang tadinya untuk Allah, karena disuruh Allah untuk memelihara bumi, akhirnya nggak itu lagi. Akhirnya bekerja ya tadi demi uang, demi kenyamanan, demi punya ini dan punya itu. Bahkan lingkungannya pun rusak gitu. Ada banyak pungli, ini beberapa contoh lah ya, akibat dosa. Ada pungli, itu ada gambarnya pungli. Bahwa aku nggak tahu teman-teman akan ditempatkan di mana. Tapi di dunia ASN ini di beberapa tempat masih ada pungli-pungli. Biar cepat bayar pakai uang, biar cepat kasih pelicinnya begitu. Nah ini
kan praktek yang tidak baik. Kita sudah bekerja, ya kita melakukan pekerjaan kita. Sudah ada sebenarnya, ya gaji kita sudah ada, jadi tidak perlu ada ya ketamakan, keserakahan seperti inilah gitu. Tapi inilah bukti dari dunia yang sudah rusak. Dunia kerja pun rusak. Kita cuma mikir uang, bagaimana uangnya nambah. Nah, ini ada beberapa akibat. Itu gambar yang atas, banyak orang-orang nggak sekolah. Karena apa ya? Banyak orang miskin, tapi orang-orang yang bekerja di atas nggak mikirin orang miskin, cuma mikirin bagaimana dia hidup nyaman. Nah, yang bawah itu juga orang-orang yang sedang ngantri BLT. Nah, bagaimana sebenarnya pembagian BLT ini yang adil? Nah, itu kan kadang-kadang BLT dibagi oleh Pak RT kepada saudara-saudaranya juga. Ya, rusak lah. Cuma demi kepentingan sendiri. Lalu rusak itu, ke dunia yang sudah rusak itu, maka Allah hadir, Yesus hadir, dan dia menebus manusia. Tadi kan ketika kita jatuh dalam dosa, upah kita cuma maut. Cepat atau lambat, kita berjalan menuju maut. Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menebus kita. Tadinya kita dapat maut, sekarang enggak. Sekarang kita selamat. Sekarang kita bisa hidup lagi sama-sama dengan Allah. Semoga ini masih menjadi sesuatu yang teman-teman pegang, bahwa udah begitu besar yang Tuhan kasih sama kita, keselamatan. Kita nggak bisa mengupayakannya sendiri. Tuhan kasih cuma-cuma. Nah, harapanku ini terus kita pegang ketika kita ya baik di dunia kerja ataupun melanjutkan hidup ke depan, bahwa udah begitu besar yang Tuhan kasih. Udah begitu besar cinta Tuhan, sayang Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk kita. Dia menebus kita. Yang tadinya kita berjalan menuju kematian, kebinasaan. Nah, akhirnya penebusan, ketika Yesus menebus manusia, kita bisa kembali menjadi rekan kerja Allah. Kita diminta juga untuk merawat, memelihara, dan memulihkan bumi yang rusak. Makanya Tuhan bilang, ikutlah aku. Kita dipanggil lagi, ikut Tuhan, memulihkan dunia, merawat lagi dunia yang rusak, memelihara lagi dunia yang rusak, di tempat kita masing-masing. Maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi, kalau memang tadi kita paham benar, menghargai benar, menyadari benar betapa besarnya pengorbanan Allah, maka satu-satunya respon kita adalah ya udah Tuhan, hidup ini memang udah Tuhan yang tebus, ya untuk Tuhan. Maka temanya hari ini, bekerja untuk Tuhan, adalah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu disuruh-suruh, kok kerja untuk Tuhan ya gitu, enggak. Itu adalah satu kesadaran tadi atas, oh iya udah terlalu besar yang Tuhan kasih, udah terlalu banyak yang Tuhan kasih, yang Tuhan korbankan. Aku udah ditebus Tuhan, maka ya udah Tuhan, ini hidupnya untuk Tuhan, pakai mau Tuhan kayak gitu. Cuma memang kemanusiaan kita kan memang ada yang membuat masih untuk kesenangan kita sendiri. Ya, ini perlu kita tiap-tiap hari mengisi diri kita supaya oh iya, betapa besar karya Tuhan. Hidup ini punya Tuhan, gitu. Jadi kita setelah Tuhan Yesus datang menebus, kita kembali dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Ikutlah aku, kalau kata Tuhan Yesus. Next. Oke. Itu tadi. Lalu apa sih tantangan atau godaan? Ya, ini yang aku alami atau yang pernah aku dengar dari sharing teman-teman gitu ya. Apa sih tantangannya di dunia kerja, godaannya gitu. Yang pertama, kompromi disiplin rohani. Ini akan teman-teman kalau sekarang sudah punya jam saat teduh yang teratur, jam doa yang teratur, terus pertahankan. Nanti di tempat kerja itu semakin banyak godaannya. Aduh Tuhan, aku kemarin lembur, capek. Nantilah ya doanya, nantilah saat teduhnya. Atau Tuhan, aku nggak sempat saat teduh, rumahku jauh. Tapi yang dekat pun, aduh nggak sempat Tuhan, aku
bangunnya kesiangan dan lain sebagainya, akan ada terus alasan. Jadi ini paling penting lah ya, teman-teman, jangan kompromi, jangan ini nanti ya Tuhan, nanti ya Tuhan, nanti ya Tuhan, itu membuat kita nanti sekarang nggak tahu kalau di tempat di kuliah pun teman-teman udah kompromi ya makin susah nanti kalau dia kerja. Nih pulang kerja jam 5, habis itu nanti ada yang ngajak nongkrong yuk, jalan yuk, atau ini yuk gitu. Terus iya, pulangnya udah malam mandi tidur, nggak ada lagi yang namanya doa malam. Tidur karena udah malam, bangunnya mepet, masuk kantor, masuk kerja, agar mulai kerja lagi. Akhirnya saat teduh nanti ya Tuhan dirapel. Gimana mau dirapel? Makan gitu kita lupa makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, besoknya kita rapel 4 kali gitu kita makan, kan nggak bisa. Jadi semoga ini jadi teman-teman bisa aware juga bahwa ini perlu kita jaga. Karena kalau nggak ada ini kita tuh nanti nggak punya rambu-rambu. Mana sih yang benar lagi, mana sih yang salah? Seolah-olah berkat tapi ternyata korupsi. Nanti kita udah nggak paham. Maka teman-teman perlu disiplin rohaninya perlu dijaga. Lalu yang kedua, tantangannya adalah uang. Uang ini ada penggunaannya dan ada sumbernya. Penggunaannya gimana? Mungkin kita selama kuliah, kita dijatah dari rumah. Sekian gitu. Jadi kita terbatas untuk pengen beli ini, aduh nggak cukup. Pengen beli ini, aduh nggak cukup. Gitu. Nah setelah nanti kerja, punya uang sendiri, akhirnya sebebas-bebasnya mengerjakan. Aku pengen beli ini, aku pengen beli ini, aku pengen jalan-jalan ke sini, aku pengen jalan-jalan ke sini, dan segala macamnya. Pengen punya dunia ini, kayaknya pengen punya lah gitu. Nah, hati-hati dengan ini juga gitu, karena Tuhan memberikan berkat itu pun, atau uang itu pun, kita harus bertanggung jawab menggunakannya. Jangan balik pada kesenangan kita. Tapi boleh nggak jalan-jalan? Boleh nggak beli ini, beli ini, beli ini, beli ini? Boleh. Saat kita kerja kita nggak boleh menikmatinya gitu. Cuma hati-hati, jangan demi kepuasan kita semata. Ini banyak lah. Dan aku pun mungkin pernah jatuh lah. Tuh pengen ini, semua pengen dibeliin. Itu jadi hati-hati juga dengan ini. Awas, katanya cinta akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi hati-hati kita jadi pencinta uang juga. Lalu yang sumbernya. Nah, kalau di dunia kerja, ada teman-teman mungkin nanti menemukan ada yang namanya uang lembur, ada uang ST, surat tugas, ada uang, nggak tahu lah uang lain lah itu ya. Nah ini pertama teman-teman harus jelas, makanya tadi penting disiplin rohani supaya jelas nih rambu-rambunya. Jangan nanti ngira, wih berkat nih dari Tuhan, taunya nggak benar uangnya. Gitu. Misalnya uang nggak benar gimana? Ya, ini sharing dari teman aja sih. Misal kayak ada ST fiktif gitu-gitu. Nggak tahu nanti di tempat kerjanya kalian akan ada hal seperti ini apa tidak gitu. Dia buat surat tugas gitu. Jadi kalau surat tugas gitu kita akan dikasih uang harian. Nah dibuatlah surat tugas pergi ke kota A untuk mengerjakan ini sebanyak 10 orang. Padahal nanti yang pergi 1 orang diutus gitu. Nah 9 lagi kan dapat uang harian juga. Yang kayak gitu tuh. Kita ngerasa yes dapat berkat tambahan nih bulan ini, berkat dari mana itu enggak. Jadi harus aware ya. Dan ketika kita dapat uang sekali itu kita punya apa ya? Ya kemanusiaan kita lah ya, kedagingan kita. Jadi pengen lagi gitu. Ada istilah lagi nggak? Mau lagi dong. Bukan gara-gara mau kerjanya tapi karena uangnya. Nah, baliklah. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Jadi teman-teman mau penggunaannya, mau dari mana hasilnya, hati-hati dengan godaan uang ini. Lalu ketiga, kenyamanan. Waktunya masih ada. Kenyamanan, kalau nanti, jadi ada yang masuk kerja ke tempat yang banyak kali beban kerjanya. Ada yang masuk tempat kerja yang gabut. Nah, yang gabut ini nih yang kadang-kadang akhirnya nyaman aja. Datang jam 7, hahihi, jam 12 makan siang, nanti balik jam 2 dia, habis itu hahi lagi, jam 5 pulang.
Ya nanti kalau udah di dunia, kalau sudah di WFH begini, work from home, ya mungkin nggak kayak gitu lah ya. Cuma hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan karena tidak adanya beban atau tantangan dalam pekerjaan, akhirnya kita ya udah kayak gini, ya udah, pokoknya tanggal 1 masuk gaji, ya kayak gitu. Hati-hati. Kalau tadi kita bilang bekerja untuk Tuhan, apakah begitu yang mau kita persembahkan untuk Tuhan? Kan tidak. Ya belajarlah, teman-teman bisa belajar banyak hal mengenai tugas dan fungsi di unit teman-teman, sehingga nanti ketika diperlukan, ketika disuruh gitu ya, sudah siap, sudah bisa ngasih yang bagus. Nah, jangan terlalu nyaman lah gitu. Ada juga hasrat ingin mengubah. Nah, ini kisah seseorang, jadi aku pernah dengar sharing. Contohnya begini, teman ini adik kelas sih, jadi adik kelas ini cerita. Dia penempatan di salah satu unit di Kemenkeu. Lalu dia kan karena sudah dibina di PMK, dia paham lah bahwa hidup ini nggak tentang uang kok, nggak melulu tentang uang kok gitu. Dia bekerja ini untuk Tuhan, ya gitu lah ya ideal-idealnya anak PMK. Lalu ketika dia ketemu dengan teman-temannya yang tidak dengan nilai yang sama, dia terganggu. Lalu bilang, jadi dia sempat dengar temannya, aduh kok nggak ada ST lagi ya, aku udah pengen beli ini nih gitu. Jadi si temennya dia dengar itu kan risih, lalu dia bilang, ya jangan tentang uang lah, kan gaji kita pun kan sudah cukup gitu. Kalau mau ST ya memang kalau nanti ada ST yang mau dikerjakan ya itu akan datang dengan sendirinya, ngapain dicari-cari gitu. Nah, tapi setelah dia mengingatkan temannya, ternyata teman-temannya besoknya tetap aja kayak gitu. Aku hari ini mau lembur, biar dapat uang lembur. Gini gini Intinya temannya tetap mau nyari uang tambahan. Nah, adik kelas ini sempat yang merasa dia tidak berguna karena dia tidak bisa mengubah orang lain, mengubah lingkungannya. Nah, yang aku mau tekankan adalah kita bukan diminta untuk mengubah. Karena yang bisa mengubah memang cuma Tuhan, apalagi hati orang. Kita diminta hanya untuk bekerja dengan baik, bersaksi, kita kasih contoh. Kalau kita bisa tegur dengan kasih, tadi ada yang komen ya, marahi dengan kasih katanya. Ya kalau bisa kita tegur dengan kasih, lakukan. Tapi poinnya adalah kita nggak bisa ngubah orang. Jadi teman-teman jangan patah semangat ketika aku udah kerja bagus-bagus, tapi nggak ada perubahan di tempat ini gitu. Sekali lagi perubahan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberi yang kita bisa, mengerjakan yang kita bisa dengan baik, mencontohkan kepada orang, menegur kalau punya kesempatan, hasilnya ya nggak apa-apa. Kalaupun nggak sesuai dengan apa yang kita mau tadi, kayak gitu. Lalu ada kehampaan. Nah ini orang-orang sering bilangnya quarter life crisis. Bingung, ngapain aku hidup ya? Apa tujuanku hidup ya? Kok gini-gini aja hidupku? Nah gitu-gitu. Gak tahu kalian sudah mengalami apa belum. Kalau menurutku ini bagus, karena kita jadinya bertanya. Dibawa kemana hidupnya? Nah, ketika nanti teman-teman menghadapi fase begitu, ya nggak apa-apa. Cari lewat apa teman-teman bisa menemukan akhirnya tujuan hidup teman-teman. Mungkin lupa, mungkin karena tantangan dunia kerja lupa apa yang udah dibahas hari ini, atau apa yang udah teman-teman tulis tadi di notes-nya. Gak apa-apa, tanya Tuhan. Tuhan bersedia terus, karena tadi Tuhan udah bilang, bukankah aku menyertai engkau? Gitu. Lalu yang terakhir pasangan. Ini ada tanda tanya karena aku nggak tahu teman-teman juga punya, ini perlu dibahas apa tidak gitu sebenarnya. Cuma yang pasti maksudku, di tempat kerja, kita di mana-mana pun ya, kita tetap jadi prioritas. Artinya di tempat kerja pun, yang tersedia adalah banyakan yang bukan anak Tuhan. Jadi ini pun perlu mungkin jadi aware kita sama-sama, bahwa janganlah ya udahlah yang ini yang ada, nggak tahu lagi mau nyari kemana kan, jangan kayak gitu. Jadi jangan sampai pasangan pun menjadi godaan kita untuk meninggalkan
Tuhan. Selanjutnya, ini waktunya masih ada apa gimana ya? 10 menit lagi. Tadi jam 12. Oke. Lalu bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Pertama, terus melekat sama Allah. Tadi yang aku bilang, jangan kompromi sama disiplin rohani. Teman-teman tetap jaga saat teduh, tetap jaga doa, karena ini jadi rambunya teman-teman untuk bisa tetap tahu ini benar apa tidak, ini menyenangkan Allah apa tidak. Teman-teman, kalau sekarang masih Bible reading, silahkan dilanjutkan Bible reading ya. Kalau teman-teman selama ini PA, kalau boleh nanti kerja pun siapkan waktu untuk boleh PA seminggu sekali atau 2 minggu sekali pun nggak apa-apa. Gitu. Atau baca buku-buku rohani. Ada banyak buku rohani untuk kita terus punya semangat lah untuk bekerja untuk Tuhan tadi. Lalu cari persekutuan. Kalau tadi yang pertama ada relasi pribadi kita dengan Tuhan, yang kedua cari persekutuan. Kalau teman-teman punya persekutuan di kantor, ikut. Kalau teman-teman nggak punya, kalau di kantor nggak ada persekutuan, kalau teman-teman bisa bangun, bagus sekali. Tapi kalaupun enggak, silakan cari. Ya, di zaman sekarang online banyak. Bisa kelompok kecilnya dilanjutkan. Sharing, tapi komit untuk punya waktu sama-sama untuk sharing. Bahas buku kah, bahas apakah, biar sama-sama kita tuh, kadang kan ya kita manusia gampang lupa. Sekarang kita menggebu-gebu, besok kita lemah lagi, lesu lagi. Nah, kita butuh ada orang-orang yang bisa menolong kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita kalau kita salah. Bisa KTB online, nah ini teman-teman seangkatannya, siapa nih misalnya kalian bentuk KTB baru nanti setelah lulus, nah itu pun nggak apa-apa, terserah teman-teman, yang pasti cari persekutuan. Biar teman-teman tetap punya partner yang sama-sama berjuang. Ketiga, belajar memberi. Ya, ini tadi terkait uang ya, biar belajar memberi itu pun perlu kita praktekkan, supaya kita tidak sibuk hanya mencari dan mengumpulkan untuk kita. Tapi memberi ini pun harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Jangan udah kasih kesinilah biar nanti orang itu yang ngurus. Kasih kesinilah. Yang penting kan udah aku kasih. Yang penting kan udah aku kasih. Enggak kayak gitu konsep memberi. Teman-teman dikasih Tuhan uang, diberikan berkat uang itu, teman-teman juga dikasih bersamaan tanggung jawabnya, bagaimana menggunakannya. Kalau teman-teman memberi pun, berilah karena memang teman-teman paham bahwa ketika memberi ke sini, itu akan digunakan untuk pekerjaan Allah. Jangan asal-asal, ya udahlah, nggak bisa kayak gitu ya. Lalu yang terakhir, tetap melayani. Ya bekerja pun melayani. Benar tadi Yefta bilang, sehari ada 24 jam, mungkin 8 hari, sepertiga hidup kita untuk bekerja. Jadi kalau bekerja bukan melayani, 8 jam itu kita ngapain gitu ya. Tapi maksudku tetap melayani di sini adalah cari pelayanan-pelayanan juga yang bisa teman-teman kerjakan selain bekerja. Teman-teman yang bisa main musik, ya silahkan melayani lewat musik. Teman-teman yang senang mengajar, boleh bisa mengajar. Teman-teman yang bisa senang bercerita atau senang memperhatikan, mungkin bisa join di banyak, ada sahabat anak, ada panti asuhan, ada apapun gitu. Teman-teman boleh supaya tetap ini ada apa ya, lebih banyak yang bisa kita bagikan ya, tetap melayani. Begitu. Selanjutnya waktunya sudah mau habis. Nah, ini udah slide dua terakhir. Jadi kita bekerja bukan untuk sesuatu, bukan untuk uang, bukan untuk kekayaan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk cukup tadi, tapi kita bekerja untuk seseorang, untuk Tuhan Yesus. Ya, semoga teman-teman, kita sama-sama, aku juga belajar ketika nulis ini, juga belajar banyak. Emang aku bekerja untuk Tuhan, kayak gitu. Jadi biar ini jadi semangat kita sama-sama bahwa kita bekerja bukan untuk sesuatu, tapi untuk seseorang, untuk Tuhan Yesus yang udah ngasih semuanya untuk kita, yang udah nebus kita, yang udah cinta kali sama kita, yang udah melepaskan kita dari maut. Itu ya. Terakhir, ya, selamat bekerja, selamat melayani, selamat bersaksi.
Untuk Tuhan, ingat cinta Tuhan yang udah besar tadi untuk kita, maka mari memberi diri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kata-kata terakhir tadi, kalau teman-teman takut, apapun yang di depan Tuhan, teman-teman hadapi, penempatan yang tidak teman-teman suka, rekan kerja yang teman-teman gak suka, pekerjaan yang teman-teman gak suka, atau lain sebagainya. Ingatlah kata-kata Tuhan, dimanapun, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini aja yang bisa aku share, semoga bisa menolong teman-teman makin berani, makin siap menghadapi dunia kerja. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah boleh kami bahas. Kami mengingat sekali lagi Tuhan betapa pengorbanan Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan rela mati, rela turun dari surga dan rela mati demi kami ya Tuhan. Kami orang-orang yang hanya memikirkan diri kami orang-orang yang hanya memikirkan kenyamanan kami orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana agar kami senang. Tapi Allah rela turun dari surga demi kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini. Maka tolonglah kami menyadari bahwa hidup kami ini bukan punya kami lagi, tapi punya Tuhan yang sudah menebus kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari maut. Maka respon yang paling mudah yang bisa kami lakukan adalah memberikan hidup kami kepada Tuhan. Maka tolonglah kami ya Tuhan, manusia yang lemah ini, manusia yang gampang lupa ini, di hari-hari ke depan, mungkin kami akan lupa lagi, mungkin kami akan jatuh lagi ya Tuhan, kami hidup lagi untuk diri kami sendiri. Teruslah tolong kami, teruslah sertai kami, ingatkan kami, bahwa kami ada, bahwa kami bekerja, bahwa Tuhan kasih kesempatan menjadi ASN pun nantinya, itu demi Tuhan, demi mengerjakan visi Tuhan bagi bangsa ini. Maka tolong kami mau memberi diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku menyerahkan adik-adik ini, tolong mereka, siapkan hati mereka, mental mereka untuk menghadapi satu tahapan baru dalam hidup mereka, dengan berpegang kepada Allah, sehingga mereka kuat, bahkan mereka boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Makasih sharingnya yang luar biasa dari Kak Uli. Kasih Allah yang sempurna sangatlah cukup untuk kita manusia yang lemah. Mari meyakini bahwa apapun yang akan kita jalani ke depan, terlebih di dunia kerja nanti, imanilah bahwa kita mengerjakannya bersama Tuhan. Responi firman, kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Tidak mungkin hidup
Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, mari memberi diri, mengabdi kepada negeri demi kemuliaan Tuhan. Work for Him. Dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu Tuhan Inilah Hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada Kak Uli dipersilahkan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk siang ini. Tuhan mengingatkan kami banyak hal, bahwa hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Hidup kami yang sepertiganya adalah untuk bekerja, pun harusnya untuk Tuhan. Tolonglah kami, secara khusus adik-adik ini ya Tuhan, yang akan melangkah maju menjadi pegawai-pegawai baru. Tuhan, tolonglah mereka untuk terus hanya berfokus pada salib-Mu, pada Engkau ya Allah, sehingga apapun tantangan mereka, apapun ketakutan mereka tetap boleh kuat, karena mereka tahu
bahwa ini adalah untuk Allah, dan bahwa ada Allah yang berjalan bersama dengan mereka ketika mereka mengerjakan pelayanan mereka ini, ya Tuhan. Dan biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan, kami benar-benar menyerahkan diri kami. Ini hidup kami, pakai kami ya Tuhan, agar orang-orang yang melihat kami juga boleh merasakan indahnya Tuhan, karena kami telah merasakan indahnya Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk siang ini, biarlah yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan secara khusus menyiapkan kami, baik adik-adik ini maupun aku ya Tuhan, sehingga kami lebih siap ketika kami melayani Tuhan lewat dunia pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada kita semua boleh mengambil waktu teduh sejenak. Shalom teman-teman. Baiklah, kita akan mendengarkan serta. Next slide. Baik, pelayan kita pada ibadah Kapita Seleta siang hari ini